ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dokter, bagaimana caranya agar sahur kita itu betul-betul full manfaat? Seperti apa ini, dokter? Iya, sebenarnya sih gini Pak Bu. Jadi pola pikir yang kita bangun itu sebenarnya nggak usah mikirnya itu harus banyak makan. Kita makan tuh berkualitas atau mengasup sesuatu yang berkualitas udah cukup. Contoh nih, contoh ya. Ini saya pernah ceritakan. Kecuali Anda ada penyakit khusus ya. Tapi kalau secara umum kita yang biasa-biasa aja, normal-normal aja, maka coba deh ambil 2 sendok makan madu ya. Dan madu tadi Anda masukkan 2 sendok makan madu tadi Anda masukkan dalam air mungkin ya 300-400 ya, 300 mili lah. Air campungin ke situ. Lalu Anda makan habatus sauda 3 butir. Ya, 3 butir habatus sauda sama 1 sendok makan zaitun. Coba makan itu habis itu Anda makan buah. Anda makan buah sedikit ya mungkin beberapa potong buah ya, udah cukup itu. Coba aja kerjakan. Dan itu sudah waktu tahun lalu kan saya pernah bikin postingan tentang itu dan ternyata Masya Allah dok, justru malah badannya powerful banget. Kenapa? Ada lemaknya atau mau makan kurma juga nggak apa-apa 3 butir gitu kan. Ada lemaknya, ada asam aminonya, ada airnya, ada seratnya. Masya Allah ada gula buahnya, glukosanya, komplit semua di situ. Nggak perlu katakanlah kita makan yang banyak di sana loh sekalian. Dengan makan yang secukupnya, bahkan kayak begitu saja. Catatannya ya, kita tidak ada atau mungkin dengan catatan kita badannya normal-normal aja ya. Nah, masalah udah cukup insya Allah ya. Sehingga kita mulai membiasakan untuk tidak banyak makan ya, waktu sahur ataupun waktu berbuka. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khair, dokter. Ini ada pertanyaan dari Mr. Fai. Dokter, mohon disebutkan makanan yang baik untuk penderita diabetes karena bapak saya suka ngeyel. Nah, kalau ngeyel kasih tahu ya nggak bisa tuh ya. Ngeyelnya diobatin dulu. Oke, Ya baik. pertanyaannya mau sehat atau enggak? Maksudnya kalau mau dipaksain juga kalau nggak mau makan ya piye Jal. Yang jelas ya salah satu makanan paling bagus ya untuk orang diabetes itu pahitan. Coba bapaknya disuruh makan pahitan kalau mau. Ya, Makan aja ngeyel kalau lagi pahitan. Susah toh. iya, iya, dokter. Nggak gini Tapi lah, ini tapi juga, salah satu mungkin tips saya itu mungkin suruh nonton video saya deh. Karena nih, Bapak sekalian nonton video-video YouTube saya itu coba pertontonan sama beliau. Siapa tahu dari situ beliau dapat inspirasi gitu kan. Siapa tahu. Karena ada beberapa ibu-ibu tuh pernah cerita, dok ini ibu saya ini ngotot banget padahal ibu udah tua. Ada ibu-ibu pernah cerita ke saya lihat di Instagram saya kan. Ibu udah tua itu ibunya udah kurus akhirnya ngikutin dokter nggak mau makan nasi gitu kan. Ya, saya bukan melarang karbohidrat, tapi nasi putihnya yang saya coba katakan coba dikurangi gitu loh. Jadi ada beberapa jamaah-jamaah fanatik gitu. Yang mereka ini akhirnya ngikutin semua gitu kan, nggak ngelihat keadaan. Jadi kayak orang tua ada makan aja lah, tapi jangan berlebihan gitu loh. ya. Gitu, ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik, dokter, berkaitan dengan madu. Dari Sundewi Himar Wahid. Dokter, saya kalau makan atau minum madu asli suka gatal-gatal dan pusing. Itu kenapa ya, dokter? Nggak tahu saya kenapa. Oh, oke. Tapi ya salah satunya ya mungkin ya paling paling mungkin saya kalau ditanya kenapa nggak tahu karena misteri tubuh kita ini tiap orang itu beda Pak Bu. Ya, tiap orang ketika minum ini mungkin beda reaksinya, ini beda reaksinya. Yang paling paham kita. Cuman kalau saran saya diubah aja cara minumnya. Misalkan minum madunya campurkan dengan air putih, diencerkan, kemudian tambahkan garam, itu juga bisa. Itu salah satu caranya sih ya. Jadi nggak langsung madunya langsung diminum. Ya seperti itu. Itu mungkin membantu. Tapi kalau ditanya kenapa, wallahu alam. Kita terlalu banyak misteri di barang kita ini kita belum tahu. Ya wallahu alam. Ya. Baik, dokter. Dan ini di sini juga banyak testimoni yang mengucapkan terima kasih setelah mengikuti sarannya dokter Zaidul. Ini salah satunya ada yang berat badannya kembali ideal ya, Masya Allah. Dan juga ini berikutnya, kalau gula pasir dan gula merah aman mana dokter?
jika tidak ada madu untuk pemanis? Seperti apa ini, dokter? Kalau gula merah yang dimaksud adalah gula merah yang kiloan di pasar sih ya, yang bentuknya kotak apa bulat-bulat gitu tuh yang biasa dipakai buat rujak, itu saya tidak sarankan. Karena setahu saya itu juga sudah cukup banyak tambahan gula pasirnya. Tapi kalau yang Anda maksud gula merah ini adalah gula aren atau gula kelapa, nah itu oke. Kalau gula aren atau gula kelapa itu oke. Jadi gula nira gitu kan itu yang betul-betul diambil dari pohon, kemudian mereka panaskan segala macam itu oke. Tapi kalau gula merah yang dipakai biasa maaf di rujak-rujak itu tuh setahu saya itu juga udah banyak campurannya karena terlalu murah. Kalau gula aren atau gula merah kan, gula aren atau gula nira kan harganya relatif tidak semurah gula merah ya. Kalau gula pasir jangan dibahas lah sudah gitu lah. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan menarik ini, dokter. Dokter, alhamdulillah saya sudah mengurangi gula, beras putih, tepung, dan minyak sawit kurang lebih selama 6 bulan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. badan saya terasa ringan. Cuma dokter, saya jadi sangat kurus. Apakah ini baik? Iya. Indikator kurus atau tidak itu Bapak Ibu mungkin bisa lihat di salah satunya sih mungkin pakai body mass index atau indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nanti hasilnya berat badan bagi tinggi badan. Nanti coba di browsing aja tuh ada tuh. Nanti bisa ketahuan kira-kira Anda tuh masuk kategori normal atau underweight atau overweight. Itu ketahuan tuh. Nanti kalau nggak salah range-nya itu 18 sampai 23 atau 24 itu normalnya. Nanti bisa lihat situ. Baru kita bisa mengatakan kita kurus atau tidak gitu kan. Tapi ada yang lebih apa tuh namanya buat saya pribadi sih ya, buat saya pribadi itu saya lebih tidak menggunakan patokan itu aja karena gini. Ada orang A dan B ya. Dua-duanya beratnya 50 kg. A 50, B 50. Tapi A ini Bapak Ibu sekalian lemak total di badannya lebih dari 30%. Sedangkan B lemak totalnya itu di bawah 20% atau 20%. Ini beda cerita nih orang dua kayak begini. Ya, dengan berat badan yang sama tapi ini tubuhnya banyak lemak, ini banyak daging. Nah, gitu loh. Kan beda tuh. Jadi kurusnya kita itu ketika Anda sudah merasa kurus coba dicek ini terlalu kurus atau enggak. Kalau terlalu kurus maka Anda harus loading protein lagi nambah loading protein. Ya misalkan kayak apa tuh namanya tempe, mungkin alpukat atau ikan-ikan atau daging-dagingan dan karbonya juga di loading lebih banyak. Tapi harus Anda cek dulu kira-kira kategori normal atau tidak. Tapi kalau saya lebih memilih yang ini, jadi memilih yang bagaimana beratnya katakanlah bisa jadi beratnya stabil kayak dulu, ya. Tapi nggak banyak lemaknya, banyak dagingnya. Itu memang harus dilatih, ototnya harus dilatih, ya. Dengan olahraga, dengan exercise gitu kan harus dilatih. Jadi kalau udah kekurusan menurut Anda, coba subjektifnya diubah menjadi objektif dengan Anda ukur. Tapi kalau saya, selain diukur tadi, Anda harus lihat juga nih, ototnya itu berisi nggak gitu kan. Kayak saya sekarang merasanya tuh, kayak kemarin tempat nanya ke istri gitu kan, ini Masya Allah kenapa baju saya jadi cingkrang semua, baju kaos gitu kan. Ya, ternyata memang ya bahu menurut saya gitu kan kayaknya bahu saya tuh melebar gitu kan. Akhirnya baju aja cingkrang. Jadi otot tuh jadi lebih bertambah gitu kan. Seperti itu, ya. Baik, dokter. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Syafra Rila. Dokter, mohon dibantu share makanan sehari-hari untuk perempuan penderita kista. Seperti apa ini, dokter? Kalau nggak salah pernah saya share di Telegram sih ya. Ini karena memang kondisinya gini Pak Bu. Kalau saya pribadi itu tidak terlalu mengkultuskan jadwal makanan sih ya. Yang jelas gini, kista pada perempuan Anda harus tahu penyebabnya apa. Salah satu penyebab kista itu kan adalah ketakseimbangan hormon. Nah, hormon itu Anda dapat dari mana dulu gitu kan? Atau ketakseimbangan pada pencernaan. Hormon Anda harus tahu Anda dapat dari mana. Misalkan nih, banyak makan ayam-ayam atau mungkin daging, produk daging yang ada suntikan-suntikan hormonnya, itu juga bisa. Kemudian tepung-tepungan, saya sering sampaikan tepung-tepungan, apalagi produk-produk mie instan itu olahan dalam bentuk tepung itu stop dulu lah itu loh.
Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya pola-pola itu sudah banyak saya share ya. Pagi makan apa, siang makan apa. Ya contoh mungkin pagi Anda makan ya minum air madu, mungkin jeruk nipis atau mungkin ultimate kunyit juga bisa. Makan kurma, ya makan minyak zaitun ya, sedikit beberapa potong buah gitu udah cukup sebenarnya. Nanti siang baru makan. Nah, makannya diganti dengan nasi merah atau nasi coklat gitu kan, atau beras coklat gitu kan, karena ada tambah di situ ada ikan-ikanan gitu, ada sayurnya juga ya, ada pedesnya sedikit sudah cukup. Nanti malam ya baru makan buah lagi ya, lama-lama akhirnya apa, lemak-lemak di badannya mulai hilang dan kistanya sebenarnya bisa hilang dengan sini. Itu terlalu banyak, udah banyak banget testimoni yang saya dapatkan tuh ketika mengubah pola makan itu bisa berubah. Salah satunya itu, intinya apa, kurangi makanan-makanan olahan, tepung dikurangi ya, kemudian nasi putih itu dikurangi ya, ganti dengan karbo yang sehat, minyak-minyakan dikurangi, makanan-makanan yang kecenderungannya ada tinggi dengan produk-produk yang mengandung hormon gitu kan, itu dikurangi juga. Nah, itu salah satunya sih ya. Kemudian seafood ya, atau mungkin yang kontaminasi dengan logam berat, dengan laut yang tidak sehat itu juga dikurangi, atau mungkin di stop, cari yang sehat-sehat aja lah gitu kan. Kemudian sayur atau buah-buahan juga yang berpotensi untuk terkena pestisida itu juga di stop, karena emang kebanyakan yang ada pada tubuh orang-orang yang kena seperti ini itu adalah tadi produk-produk tadi, kebanyakan yang saya perhatikan ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, saya kira mungkin cukup, sudah 11/4 ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang salah. Dan lagi-lagi saya berpesan buat diri saya pribadi dan teman-teman semua, sahabat yatim mandiri atau apapun lah istilahnya gitu ya, mari kita jadikan momentum 14 hari ke depan Ramadan ini menjadi momentum untuk memberikan asupan lebih banyak untuk jiwa, kolbu, iman kita, dibandingkan dengan sibuk dengan urusan makanan, minuman ya. Kita mari lebih banyak lagi bertadabur atau berkhalwat dengan Al-Quran, dengan Allah pastinya, dengan ibadah-ibadah kita, sehingga nanti makanlah secukupnya untuk sekedar menegakkan tulang-tulang sulubi kita, sehingga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik yang belum pernah kita rasakan meskipun di tengah wabah seperti ini. Dan selalu katakan pada Allah, ya mintalah dikuatkan agar tulang-tulang kita, otot-otot kita, badan kita untuk bisa beribadah ya, karena nggak perlu makan banyak untuk beribadah, cukup sekedar makanan secukupnya. Kalau Allah berkehendak dengan kekuatan dari Allah, maka kita bisa bangun malam, kita bisa baca Quran yang bisa menguatkan jiwa dan raga kita. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.